Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashil. غير مشتغل. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladzi nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita menghaturkan dan mempersembahkan puja-puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kembali kita bisa duduk bersama bermajelis untuk melakukan salah satu zikir terbaik, yaitu mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali tentang hal-hal yang mewajibkan mandi junub. Kita sudah menyebutkan 3 hal yang pertama, yang ketiga hal tersebut terjadi pada laki-laki ataupun perempuan. Ya. Dan 3 hal yang kedua adalah yang terjadi khusus kepada wanita atau kepada perempuan. Kita baca kitabnya. Kata Imam Abu Syuja dalam matan beliau, wa thalathatun takhtassu biha an-nisa'u wa hiya al-haidhu wan nifasu wal wiladatu. Dan 3 yang terjadi khusus kepada wanita, atau 3 sebab mandi junub yang khusus terjadi kepada wanita. Dan yang bukan wanita tidak bisa mendapatkan hal ini. Yang pertama al-haid, wa hiya al-haidu, yaitu al-haid. Wan nifas, dan nifas. Wal wiladah, dan wiladah, yaitu melahirkan. Wa qala al-Imam Abu Bakar Taqiyuddin Al-Husaini, minal asbabi al-mujibati lil ghusli al-haidu. Qala Allah Ta'ala, wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Naha an qurbanihinna ilal ghayah.
Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza aqbalatil haidatu fada'is salata fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dama wa salli. Rawahu Syaikhan wa fi riwayatil Bukhari thumma ightasili wa salli. Rawal Bukhari wa Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi wa Malik wa ghairuhum. Ya, yang pertama. Berkata Syekh Al-Imam Abu Bakar Al-Husaini, di antara sebab yang mewajibkan mandi yaitu haid. Ya, keluarnya darah haid. Ya, dan darah haid kita sudah sebutkan dulu ciri-cirinya. Ya. Definisinya, pengertian darah haid. Apa pengertiannya? Darah haid adalah apa yang dimaksud dengan darah haid? Darah yang keluar dari rahim wanita yang sudah baligh. Dan menjadi kebiasaan yang datang setiap bulan. Yang paling sedikitnya adalah 1 tetes atau setetes. Dan paling banyak terjadi selama 15 hari. Dan yang pada umumnya terjadi selama 1 pekan. 1 pekan atau 7 hari. Warnanya apa darah haid? Warnanya merah gelap, merah kehitam-hitaman. Ya. Yang membedakannya dengan darah istihadah. Ya. Nah, itu darah yang ketika dia keluar, maka wanita tersebut tidak boleh melakukan beberapa kewajiban. Pertama, salat, baik fardu ataupun sunnah. Kedua, tidak boleh berpuasa. Ya. Namun dia harus mengqadha di bulan yang lain. Kemudian yang tidak boleh juga memegang Al-Quran. Tidak boleh memegang Al-Quran. Kemudian juga tidak boleh berdiam di dalam masjid. Tidak boleh tinggal dalam masjid. Kemudian yang tidak boleh juga, tidak boleh didatangi oleh suaminya. Nah, ini beberapa hal berkaitan dengan haid. Kemudian juga tidak boleh dia melaksanakan ibadah tawaf. Ya. Tawaf di Ka'bah. Nah, tidak boleh. Apabila dia selesai, apabila selesai darahnya atau darahnya sudah kering atau sudah putus darahnya, ya, maka ketika itulah dia wajib mandi junub. Ya. Berdasarkan firman Allah, qala Allah Ta'ala, wala taqrabuhunna hatta yathurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Sampai mereka suci. Nah, mendekati di sini bukan mendekati duduk atau menyentuh, tapi mendekati di sini sebagai kinayah, kiasan dari jima. Ya.
Artinya jangan menjimai mereka, istri-istri kalian yang sedang haid, sampai mereka suci dari haidnya. Ya. Jadi bukan taqrabu di sini bukan hanya mendekat. Ya. Tapi artinya dia tidak boleh dijimai oleh suaminya. Faidza tatahharna, bila mereka sudah suci, artinya sudah berhenti dia punya darah haid itu, ya. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ya. Maka kalian boleh mendatangi mereka. Ya. Al-ityan artinya datang, ini juga kiasan, ya, kinayah dari jima juga. Jadi ada beberapa kalimat atau beberapa kata yang digunakan oleh Al-Quran untuk mengkinayahkan atau untuk mempersonifikasikan kata jima itu. Pertama adalah al-qurb, mendekati. Kemudian al-ityan, mendatangi. Kemudian juga dalam pendapat sebagian para ulama, al-lams, menyentuh. Ya, seperti pembahasan kita dalam bab wudu, aula mastumun nisa. Ya. Sebagian para ulama menafsirkannya dengan jima juga. Ya. Maka kalau mereka sudah suci, maka datangilah mereka min haitsu amarakumullah. Sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Artinya ada cara mendatangi istri yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, itu tidak boleh. Jadi yang dibolehkan adalah mendatangi istri yang dibolehkan oleh syariat. Ya. Naha an qurbanihinna ilal ghayah. Dalam ayat ini, ya, wajhud dilalahnya atau alasan pendalilannya adalah Allah Subhanahu wa taala melarang, ya, untuk mendekati mereka sampai batas waktu tertentu. Hatta yathurna, batasnya adalah sampai mereka suci. Nah, sampai mereka suci itu menjadi dalil bahwa kalau mereka suci maka untuk boleh didatangi, mereka harus bersuci dulu atau mandi janabah dulu, mandi junub dulu. Baru kemudian didatangi. Dan ayat ini ditafsirkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqbalatil haidatu fada'is salata." Apabila datang waktu haid atau datang darah haid, datang dia punya jadwal bulanan. Kalau sudah datang jadwal bulanan haidnya, maka kamu fada'i, ini perintah, ya. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuknya fi'il amr, disebutkan oleh Rasul kepada Ummul Mukminin Aisyah. Maka kamu harus meninggalkan sholat. Artinya tidak melaksanakan sholat. Ya, ketika jadwal haid itu datang atau ketika darahnya datang. Ya. Yang dijadikan patokan adalah keluarnya darah. Ya. Keluarnya darah, bukan hari atau tanggalnya. Ya, karena biasa terjadi pergeseran. Ya. Akan terjadi pergeseran adat kebiasaannya wanita yang haid. Misalnya di bulan Muharram, ya, dia haid pertama tanggal 5. Selesai, misalnya kalau dia 7 hari, selesai tanggal 12. Ya. Selesai tanggal
12. Ya. Bisa jadi di bulan depan bisa bergeser. Ya. Entah dia maju tanggal 4 atau entah dia mundur tanggal 6. Ya. Jadi kadang terjadi pergeseran tanggal. Ya, sehingga yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam faidza aqbalatil haidatu. Ya. Jadi yang jadi patokan adalah datangnya atau keluarnya darah. Ya. Keluarnya darah setiap bulan, ya. Bukan tanggalnya. Ya. Jadi tanggalnya itu bisa bergeser, bisa maju sehari, bisa mundur sehari atau 2 hari. Yang jelas setiap bulan dia punya kebiasaan. Ya. Nah, biasanya kalau setiap bulannya 5 hari, bulan depan juga akan 5 hari. Ya. Dan seperti itu seterusnya. Baik. Nah, ketika haid itu datang, darahnya keluar, Rasulullah mengatakan kepada Bunda Aisyah, kamu tinggalkan sholat. Fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dama wa shalli. Dan apabila telah pergi, apabila telah berakhir maksudnya, berakhir keluarnya darah, kalau sudah berakhir darahnya, sudah terhenti darahnya, ya, maka hendaklah faghsili anki dam. Maka cucilah bekas darah. Wa shalli, dan sholatlah kembali. Ya. Dan dalam riwayat Al-Bukhari dijelaskan tsumma ghtasili. Ya. Kemudian kamu harus mandi. Ya. Jadi riwayat Imam Bukhari yang lebih jelas memberikan sebuah penjelasan bahwa setelah darah terhenti, maka cuci bagian yang tempat keluar darah, ya. Kemudian setelah itu mandi, ya. Tsumma ghtasili, ya. Kemudian kamu mandi. Nah, riwayat inilah yang menjadi dalil tentang orang yang haid harus mandi wa shalli. Ya. Setelah mandi baru boleh salat. Ya. Jadi kapan orang haid boleh salat? Apakah ketika terhenti darahnya langsung boleh salat? Tidak. Ya. Ketika terhenti darahnya, dia harus mandi dulu. Baru dia boleh salat. Kalau dia belum mandi, maka dia tidak boleh salat. Misalnya setelah terhenti haid, darah haidnya dia cuma wudu. Setelah wudu dia salat. Nah, ini tidak sah salatnya. Jadi dia harus mandi dulu. Ya. Supaya menghilangkan hadas. Karena darah haid termasuk hadas besar. Ya. Termasuk hadas besar. Maka dihilangkannya tidak cukup dengan wudu. Tapi menghilangkannya adalah dengan mandi. Ya. Nah, ini tentang darah haid. Ya. Khusus untuk wanita. Jadi kalau dia tidak haid maka dia bukan wanita. Jadi kalau orang mengaku perempuan tapi tidak haid berarti bukan perempuan. Itu perempuan jadi-jadian ini. Ya. Kemudian yang kedua, wan nifasu kal haidhi fi dzalik wa fi mu'dhamil ahkam. Ya. Dan nifas. Yang kedua adalah nifas seperti haid dalam hal tersebut dan dalam hukum-hukum yang lainnya. Jadi nifas itu hukumnya sama dan haid. Dalam hal apa? Pertama, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh baca, tidak boleh memegang Al-Quran, ya, tidak boleh didatangi oleh suaminya dan seterusnya. Jadi yang tidak dibolehkan kepada orang haid itu tidak dibolehkan juga kepada orang nifas. Dan nifas itu apa? Nifas adalah darah yang keluar menyusul proses kelahiran. Ya. Darah yang keluar menyusul proses kelahiran. Namanya nifas. Darah nifas. Ya. Dan perempuan itu
Ada 3 darah yang khusus dengan perempuan. Yang pertama adalah haid. Yang kedua apa? Pak Fawaz? Darah perempuan, haid baru istihadhah, nifas. Ya, ini untuk perempuan. Jadi ini pembahasan tentang nifas sama dengan darah haid. Ya. Hukum-hukumnya juga sama dengan hukum orang haid. Walaupun nifas jangka waktunya lebih lama daripada haid. Ya. Jangka waktunya nifas 40 hari. Ya. Jangka nifas atau waktu nifas itu pada umumnya adalah 40 hari. Walaupun ada orang nifas kurang dari itu. Ya, tapi pada umumnya orang nifas selama 40 hari dihitung dari hari melahirkannya. Ya. Karena darah nifas ini adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ya. Darah keluar setelah melahirkan. Jadi kalau wanita melahirkan, ya, prosesnya itu pertama yang keluar atau yang pertama yang keluar adalah air ketuban. Ya. Jadi kan kalau kita dalam janin dalam perut, dalam rahim ibu itu kan dia berada di sebuah kayak balon begitu. Jadi setiap janin itu ada di dalam balon dia. Ya. Dan balon itu isinya air. Ya. Nah itulah kuasa Allah. Jadi selama 9 bulan itu di dalam balon itu, di air itu. Tapi tidak tatigo. Ya. Itu dia punya kekuasaan Allah itu. Janin itu ada di dalam air itu dan hidungnya tidak tertutup. Ya. Lubang hidungnya tidak tertutup. Ya. Tapi dia tidak tatigo. Ya, bayangkan itu. Ya. Nah, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada datang waktu melahirkannya, maka balon itu akan robek. Ya. Balon itu akan robek, dia pecah. Ya. Nah, kalau tidak robek, biasanya dirobek oleh dokter. Ya. Ketika sudah muncul kepala bayi di pintu keluarnya, kemudian belum pecah ketubannya, biasanya dirobek itu. Balonnya sangat tipis, ya, sangat tipis, seperti balon yang sudah ditiup. Baru akan cairan pertama keluar adalah air ketuban itu. Ya. Air ketuban yang tempat janin berenang selama 9 bulan itu dia akan keluar dulu. Ya. Baru keluar janinnya keluar, baru keluar bayinya. Nah, setelah keluar bayinya, baru keluar darah. Ya. Baru keluar darah. Ya, bedanya sekian detik-detik, hitungan detik saja. Ya. Ini Masya Allah. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, darah itulah yang dikatakan darah nifas. Ya. Nah, itulah yang lamanya nanti setelah bayinya keluar, si ibu itu akan mengeluarkan darah, dan itu darah dari rahim. Ya. Darah dari rahim yang fungsinya apa? Seperti membersihkan, ya, seperti membersihkan ruangan rahim yang dipakai selama 9 bulan oleh bayinya itu, dibersihkan oleh darahnya. Ya. Itu namanya darah nifas. Nah, itu biasanya sampai 40 hari. Baik. Yang ketiga, wa minal asbabil mujibatil ghusli alwiladatu. Dan di antara sebab yang menyebabkan wajibnya mandi adalah alwiladah. Melahirkan itu sendiri. Kenapa dibedakan antara melahirkan dan nifas? Ya. Antara melahirkan dan nifas. Kenapa dibedakan? Nah, ini subhanallah. Harus dibedakan karena
Melahirkan itu satu proses, keluar darah itu satu proses. Maka kemungkinan terjadi ada orang melahirkan tapi tidak bernifas. Kemungkinan terjadi. Orang melahirkan tapi tidak keluar darah nifas. Makanya di sini kan pakai salah satu di antara keduanya. Walaupun pada umumnya kalau orang melahirkan pasti ada darah nifas. Ya. Pada umumnya orang melahirkan disusul darah nifas. Ya. Tapi kenapa dibedakan? Karena bisa kemungkinan terjadi ada orang melahirkan tapi darahnya atau nifasnya tidak keluar. Karena nifas itu pun sama dengan haid ukurannya kata para ulama. Ada berbeda-beda antara perempuan dengan perempuan yang lain. Ada yang darah nifasnya banyak, ada yang darah nifasnya cuma sedikit. Ya. Sehingga terjadi perbedaan. Ada yang biasa nifasnya sampai 40 hari full, ada juga tidak sampai 40 hari. Nah, itu perbedaan setiap wanita dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Ya, makanya kalau dia melahirkan dan tidak ada darah nifas. Dan kemudian juga kenapa dibedakan? Karena kemungkinan ada proses keguguran. Ya, ada proses keguguran. Ya. Ada orang keguguran, kemudian bisa jadi tidak keluar darah juga. Nah, maka dibedakan. Jadi ketika wanita itu melahirkan, dia keluar darah atau tidak, maka dia wajib mandi. Misalnya begitu melahirkan, ternyata tidak ada darah yang keluar. Dia tetap wajib mandi. Kalau memang tidak ada darah yang keluar. Tetap wajib mandi. Apalagi kalau ada darah berarti dia dapat nifas. Ya. Maka di sini disebutkan kenapa wiladah, kenapa melahirkan menjadi penyebab daripada mandi junub, disebutkan walahu illatan. Ihdahuma annal wiladata madhinnatu khurujid dam. Wal hukmu yata'allaqu bil madhan. Ya. Sebab yang pertama kenapa melahirkan menjadi penyebab wajibnya mandi? Karena melahirkan sebagai madhinnah. Madhinnah itu artinya kemungkinan besar. Ya, kemungkinan besar disertai dengan keluarnya darah. Dhan. Dan hukum dalam Islam, dalam fikih yang menjadi pondasi dari suatu hukum bisa dhannul ghalib, bisa al-yaqin namanya. Ya. Jadi hukum itu pertama dibangun di atas keyakinan. Ya. Kedua dibangun di atas al-dhannul ghalib, kemungkinan besar. Ya. Prediksinya lebih besar. Ya. Daripada tidak. Namanya madhinnah. Ya, madhinnah itu kemungkinan sebagai sumber persangkaan bahwa dia akan mengeluarkan darah. Artinya ada kemungkinan kecil dia tidak mengeluarkan darah. Ya. Kemungkinan kecil tidak mengeluarkan darah. Kemungkinan besarnya mengeluarkan darah. Kenapa? Karena itu terjadi secara umum dari para wanita. Ya. Makanya wiladah dikategorikan sebagai penyebab mandi junub. Ya. Dikiaskan dengan ala tara annan nauma yanqudul wudu li'annahu madhinnatul hadath. Ya. Sama seperti ketika kita tidur. Tidur itu menjadi penyebab batalnya wudu. Kenapa? Karena tidur itu kemungkinan menjadi penyebab datangnya hadas kecil. Seperti yang kita sudah sebutkan. Ya. Kenapa
orang yang tidur itu diwajibkan wudu? Ya. Karena apa? Karena kemungkinan dia batal ketika dia tidur itu. Ya, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa innal uyun wi'a'u asyah. Ya. Sungguhnya mata itu sebagai pelindung daripada asyah, pelindung daripada dubur, ya. Jadi kalau matanya terbuka, duburnya pasti terlindungi. Artinya dia akan sadar kalau dia kentut atau tidak. Tapi kalau matanya tertutup atau tidur, maka dia tidak bisa melindungi duburnya untuk kentut. Makanya karena kemungkinan besarnya orang tidur itu tidak bisa melindungi duburnya dari hadas, maka tidur menjadi penyebab wajibnya wudu. Nah, begitu juga dikiaskan melahirkan menjadi penyebab atau kemungkinan besar akan mengeluarkan darah, akan disusul oleh darah. Maka ketika kemungkinan besarnya demikian, maka walaupun ada kemungkinan kecil dia tidak keluar darah, melahirkan itu tetap menjadi penyebab diwajibkannya mandi. Ya. Kemudian yang kedua, illah yang kedua, wahiyal lati qalaha al-jumhur annal walad maniyun munaqid. Sebab yang kedua kenapa melahirkan itu dijadikan penyebab orang mandi junub bagi perempuan, karena bayi itu asalnya adalah dari mani. Mani yang sudah berproses. Maka kalau dia asalnya dari mani, maka ketika dikeluarkan, maka wajib mandi. Seperti kita mengeluarkan mani pada pembahasan sebelumnya. Karena bayi kan berasal dari mani. Kalau tidak ada mani, tidak ada bayi. Tapi dia mani yang sudah berproses. Maniyun munaqid. Mani yang sudah berproses menjadi bayi. Yang sudah melalui proses pembuahan itu. Jadi walaupun tidak keluar darah, ketika keluar bayi dan tidak keluar darah, dia tetap wajib mandi. Kenapa? Karena sama dengan dia mengeluarkan mani. Dan orang yang mengeluarkan mani, sengaja atau tidak, dia tetap wajib mandi. Makanya wanita yang melahirkan, walaupun tanpa darah nifas, dia tetap wajib mandi. Nah, misalnya wanita yang dioperasi misalnya, sesar. Saya belum pernah lihat wanita yang disesar, karena alhamdulillah semua normal. Dan saya juga belum dapat informasi apakah wanita sesar itu tetap nifas atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Andaikan dia tidak nifas, karena diangkat bayinya dari perutnya secara secara ilmu kedokteran. Kemudian setelah itu tidak ada nifasnya, maka dia tetap wajib mandi. Karena itu namanya wiladah, melahirkan. Walaupun prosesnya tidak melalui jalur yang normal, tetap dikatakan sebagai wiladah, melahirkan. Nah, wanita yang disesar pun, kalau tidak bernifas dia karena diangkat bayinya dari rahimnya dengan cara disesar itu, maka dia tetap wajib mandi. Berdasarkan ini, berdasarkan alasan ini. Pertama, karena orang yang wiladah itu kemungkinan besar nifas. Dan yang kedua, karena bayi itu hukumnya sama dengan mani yang menyebabkan mandi junub. Bedanya, kalau mani itu mani yang awal sebagai bahan dasar janin, itu berupa cairan, tapi ini hasil dari
pembuahan mani dan sperma dan sel telur, sperma dan zigot, ya, maka itu dihukumi sama. Ya. Wa tadhharu faidatul khilafi fa fima idza waladat waladan walam tara balalan. Beliau mengatakan, kenapa hal ini atau dua sebab ini bermanfaat dijelaskan, bermanfaat kita ketahui, karena ada kemungkinan, kata beliau, idza waladat waladan walam tara balalan. Jadi kemungkinan seorang wanita ketika dia melahirkan waladnya, melahirkan anaknya, dia tidak mendapatkan balal. Balal itu tidak basah. Artinya tidak ada darah. Bisa terjadi kemungkinan seperti itu. Jadi melahirkan tapi tidak nifas. Ya. Walam tara balalan. Ya, jadi tidak nifas dia. Bisa. Dan itu suatu kemungkinan yang bisa terjadi. Fa'alal awal la yajibul ghuslu wa 'alal illati tsaniyah wa huwa annahu maniyun munaqid yajibul ghuslu wa huwa rajih. Jadi dengan alasan yang pertama, ya, kalau dia madhinnatud dam, ya, kemungkinan besar bahwa dia adalah penyebab darah, ya, ternyata tidak ada darah, ya, maka harus melihat penyebab yang kedua, bahwa janin itu adalah berasal dari mani yang sudah berproses. Jadi itu kenapa dijelaskan khusus tentang wiladah dan dibedakan dengan nifas. Nah, kalau nifas dia pasti ada didahului oleh wiladah. Nifas itu pasti menyusul kelahiran. Tetapi kelahiran tidak harus disusul oleh nifas. Nah, itu maksudnya. Ya, sama dengan orang kencing dan bab. Ya. Kalau kita bab pasti kencing dulu, ya kan? Tapi kalau kencing belum tentu bab. Ya. Kadang kita kencing tapi tidak bab. Ya. Tidak buang air besar. Tapi kalau buang air besar mesti kencing. Nah, itu sama dengan melahirkan. Kalau dia nifas berarti pasti ada proses melahirkan. Tapi kalau orang melahirkan bisa jadi tidak nifas. Ya. Paham ya? Maka dua-duanya menjadi penyebab datangnya atau penyebab diwajibkannya mandi junub. Ya. Baik dia nifas ataupun wiladah tanpa nifas. Ya. Wiladah tanpa nifas wajib mandi junub. Wiladah pakai nifas tambah wajib lagi. Ya. Jadi kalau wiladah tanpa nifas, kapan dia mandinya? Ketika dia setelah melahirkan itu. Ya. Ya, ketika dia melahirkan kemudian dia tidak mendapatkan darah. Ya, tidak ada darahnya sama sekali. Ya, tidak ada cairan yang keluar. Maka dia wajib mandi ketika itu. Setelah selesai melahirkan dia wajib mandi. Ya, kalau dia mau sholat. Ya. Tapi biasanya karena ini hukum kemungkinan kecil ya. Nah, kemungkinan biasanya yang terjadi adalah setelah melahirkan disusul oleh keluarnya darah. Nah, biasanya begitu. Ya. Tapi namanya fiqih harus memberikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Ya, itu pelajaran fiqih memang memberikan peluang seperti itu. Ya, peluang-peluang terjadinya beberapa hal yang berdekatan atau yang beririsan atau yang bersandingan dan seterusnya. Baik. Kemudian yang terakhir, wa kadza yajibul ghuslu bi wad'il 'alaqah wal mudghah 'ala rajih. Wa minhum man qata'a bil wujubi bi wad'il mudghah wallahu ta'ala. Begitu juga wajib mandi apabila seorang wanita mengeluarkan 'alaqah. Ya. 'Alaqah itu gumpalan darah. Orang yang meskram, orang yang keguguran. Ya, jadi kalau ada perempuan 3 bulan hamil kemudian gugur, nah
Biasanya 3 bulan janinnya itu belum berbentuk mudghah. Ya, kalau mudghah itu sudah daging. Ya. Kalau alaqah masih gumpalan darah. Ya. Karena bayi itu kan prosesnya pertama pembuahan antara sperma bapak dan sperma ibu, dia dia berproses kemudian jadi gumpalan darah. Ya. Dari gumpalan darah dia berproses lama-lama jadi gumpalan daging. Ya. Setelah mudghah baru kata Allah, "Tsumma ansha'nahu khalqan akhar." Setelah mudghah, setelah daging baru muncul makhluk yang lain. Makhluk baru. Nah, orang keguguran bisa keguguran dan yang gugurnya dalam bentuk gumpalan darah atau alaqah, ya. Bisa juga keguguran yang gugur adalah gumpalan daging atau mudghah. Bisa juga keguguran ketika janinnya sudah terbentuk manusia. Ya. Semua bisa kemungkinan. Ya. Maka dalam buku ini disebutkan yajibul ghuslu. Ya, semua kemungkinan itu bisa mewajibkan mandi. Ya, jadi perempuan yang meskram keguguran dan yang gugur itu darah, gumpalan darah, maka dia wajib mandi. Ya, wajib mandi. Begitu juga kalau yang gugur itu gumpalan daging. Ya, gugur tapi belum berbentuk. Janinnya belum berbentuk. Ya. Dalam hadis disebutkan berapa hari itu? Nah, 40. Pertama apa? Apa hadisnya? Apa hadisnya? Arba'in. Apa yang pertama? Kalau ayatnya apa? Ayat yang kemarin kita baca. Alaqatan. Tsumma khalaqnal 'alaqata mudghatan. Fa khalaqnal mudghata idhama. Ya. Jadi dari idham, dari gumpalan daging, kemudian diciptakan tulang. Ya. Tulang apa yang pertama diciptakan? Tulang punggung. Ya. Nah, dari tulang punggung itu summa ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Jadi orang keguguran itu dia mau 1 bulan ya, atau 2 bulan dia keguguran, maka dia tetap. Nah, kalau 1 bulan atau 2 bulan masih darah. Ya, trimester yang pertama namanya. 3 bulan pertama masih darah. Nah, 3 bulan yang kedua sudah daging. Karena kalau 3 bulan yang kedua itu berarti 40 hari yang ke berapa hari orang hamil? 9 bulan itu berapa hari? 30 kali 9 270 hari. 40 berapa itu? 40 kali 3 120 hari. 120 hari itu berapa bulan? 120 hari berapa bulan? 4 bulan. Ya. Jadi orang di trimester kedua itu baru ditiupkan ruh. Ya. Kenapa di trimester kedua ditiupkan ruh? Karena di trimester kedua itu yang tadi yang gumpalan daging itu sudah berubah menjadi khalqan akhar. Sudah berubah menjadi makhluk yang baru. Maka dari 120 hari itulah janin itu sudah bisa dideteksi. Ya, sudah bisa dideteksi, dia punya kepala sudah jelas, kakinya ada. Ya. Makanya orang bau USG nanti trimester yang kedua.
Ya, bulan keempat. Ya. Bulan keempat itu baru bisa di USG. Kalau bulan pertama di USG dia cuma titik begitu saja. Ya. Sama dengan dalam Al-Quran, masih berupa titik. Nutfah. Ya. Nutfah, alaqah, mudghah, idham, khalqan akhar. Jadi ada 5 proses dalam Al-Quran disebutkan. Pertama nutfah, kedua alaqah, ketiga mudghah, keempat idham, setelah idham baru khalqan akhar. Nah, setelah khalqan akhar itu sudah menjadi manusia yang baru. Nah, semua proses itu kalau keguguran yang 4 mewajibkan mandi. Yaitu alaqah, mudghah, idham, sama khalqan akhar. Kalau nutfah itu belum, ya. Nutfah itu belum, dan tidak ada orang yang gugur nutfah. Ya. Tidak ada wanita yang keguguran sementara prosesnya baru nutfah, karena nutfah itu belum disadari kalau orang hamil. Ya. Nanti orang sadar itu ketika dia sudah mulai menjadi alaqah. Ya, biasa makanya wanita hamil 2 minggu pertama dia tidak rasa. Ya. Yang terjadi perubahan hanya perubahan apa saja? Perubahan kebiasaan seperti mengidam dan sebagainya. Bahkan ada orang yang tidak mengidam di awal minggu-minggu pertama itu, ketika masih proses nutfah itu perempuan kadang tidak ngidam, biasa saja. Ya. Nah, nanti sudah berubah menjadi alaqah itu baru ada proses pusing-pusing, mual dan lain sebagainya, muntah dan seterusnya. Nah, begitu diperiksa dokter bilang hamil, muntahnya tambah besar. biasanya pertama muntahnya itu ringan, ya. Tapi begitu dokter bilang hamil, itu muntahnya jadi tambah dahsyat. Ya, biasanya begitu. Karena sudah merasa hamil jadi sudah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi semuanya itu kalau gugur kecuali nutfah. Ya, kalau nutfah, karena nutfah itu belum ada apa-apa, ya. Dan biasanya kalau nutfah itu tidak gugur, ya, nanti kalau sudah alaqah baru kemungkinan akan bisa gugur. Ya, maka semua itu menyebabkan mandi bagi wanita yang muslimah, ya, wanita mukminah. Ya. Kalau wanita yang bukan mukminah mah terserah aja. Ya. Ini kita bahas wanita yang mukminah, dia wajib mandi ketika dia keguguran, apabila kegugurannya itu bentuknya alaqah atau mudghah, ya, atau sudah menjadi idham, atau sudah keguguran dalam bentuk khalqan akhar atau manusia yang baru. Ya, walaupun dia tidak nifas, ya. Nah, bisa jadi tidak nifas. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini kita sudah menyelesaikan sebab-sebab mandi wajib. Jadi 3 sebab laki perempuan sama. Pertama keluarnya mani, kemudian iltiqaul khitanan, ya, dan al-maut. Ya, itu sama perempuan dan laki-laki. Kemudian yang khusus perempuan adalah haid, nifas, dan wiladah. Jadi 6 penyebab wajib mandi junub. Ya, wajib mandi junub bagi kaum muslimin dan muslimah. Ya. 3 untuk laki-laki, 6 untuk perempuan. Ya, jadi perempuan bisa 6 itu. Ya. 3 laki-laki. Ya, karena laki-laki tidak akan haid, tidak akan nifas, dan tidak wiladah. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku perempuan tapi dia tidak haid, berarti itu perempuan jadi-jadian. Ya. Perempuan yang jadi-jadian. Jadi dia asalnya adalah laki-laki. Jadi kalau mau tahu apa bedanya laki-laki perempuan itu, haid atau tidak dia. Ya. Jadi walaupun bentuknya perempuan, karena dia permak, ya, ada orang permak dirinya jadi perempuan, tapi kalau tidak haid maka tidak bisa disebut perempuan. Ya. Tidak bisa disebut perempuan. Tetap laki-laki. Ya. Dan juga untuk mengetesnya, ya, lepasakan anjing. Lepasakan anjing galak. Muncul DP laki-laki. Hus.
Baik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.